Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di channel Gria Properti Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sharing perbedaan KPR Syariah, KPR Bank Syariah, dan bank konvensional. Baik, untuk perbedaan yang pertama adalah pihak yang transaksi. Pada KPR Syariah, hanya ada dua pihak yang transaksi, yaitu antara pembeli dan developer. Kemudian pada bank syariah ada tiga pihak, yaitu antara pembeli, developer, dan bank. Kemudian pada bank konvensional ada tiga pihak, yaitu antara pembeli, developer, dan banknya sendiri. Maka harus kita cermati apakah KPR bank baik syariah ataupun konvensional terjadi transaksi jual beli atau hanya pendanaan dari bank saja. Jika memang jual beli, maka halal, dan jika hanya pendanaan bank saja, maka perlu dipertanyakan kembali. Kemudian untuk perbedaan yang kedua adalah barang jaminan. Pada KPR syariah, rumah yang diperjualbelikan atau dikredit tidak dijadikan jaminan. Kemudian pada bank syariah, rumah yang diperjualbelikan atau dikredit dijadikan jaminan. Pada bank konvensional, rumah yang diperjualbelikan atau dikredit dijadikan jaminan. Ada ikhtilaf ulama mengenai apakah barang yang diperjualbelikan boleh dijadikan jaminan atau dilarang. Dalam hal ini, KPR Syariah mengambil pendapat bahwa rumah yang sedang diperjualbelikan atau dikredit dilarang dijadikan untuk jaminan. Kemudian untuk perbedaan ketiga adalah sistem denda. Pada KPR Syariah tidak ada sistem dendanya. Kemudian pada bank syariah masih ada sistem denda. Kemudian pada bank konvensional juga masih ada sistem dendanya. Dalam KPR syariah tidak boleh ada denda jika ada keterlambatan cicilan karena itu termasuk dalam riba. Karena dalam jual beli kredit maka sejatinya adalah hutang piutang. Jadi jika harga sudah diakadkan maka tidak boleh ada kelebihan sedikit pun, baik itu dinamakan denda, administrasi, ataupun bahkan infak sekalipun, itu tidak boleh, karena ini termasuk mengambil manfaat dari hutang piutang, yaitu riba. Kemudian untuk perbedaan keempat adalah sistem sita. Pada KPR syariah itu tidak ada sistem sita. Pada bank syariah juga tidak ada sistem sita. Kemudian pada bank konvensional ada sistem sita. Dalam KPR syariah tidak boleh melakukan sita jika pembeli tidak sanggup untuk membayar lagi, karena rumah tersebut sudah sepenuhnya milik pembeli walaupun masih kredit. Solusinya adalah pembeli ditawarkan untuk menjual rumahnya, baik lewat pembeli atau dengan bantuan developer. Jika misal sisa hutang masih 100 juta, kemudian rumah terjual 300 juta, maka pembeli membayar sisa hutang yang 100 juta dan nilai 200 juta adalah hak pembeli. Contoh simulasinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita lanjut. Untuk perbedaan yang kelima adalah sistem penalti. Pada KPR syariah tidak ada sistem penalti. Juga sama pada bank syariah tidak ada sistem penalti. Kemudian pada bank konvensional masih ada sistem penalti. Jika pembeli mempercepat pelunasan, misal dari tenor waktu 10 tahun, kemudian pembeli akan melunasi dalam waktu 8 tahun, maka tidak ada penalti. Karena di dalam KPR syariah itu tidak diperbolehkan, karena dalam penalti ada unsur ribawi. Justru
malah ada sistem diskon yang nilainya dikeluarkan saat pelunasan terjadi. Kemudian kita lanjut. Untuk perbedaan yang keenam adalah sistem asuransi. Pada KPR syariah itu tidak ada sistem asuransi. Kemudian pada bank syariah masih menggunakan sistem asuransi. Pada bank konvensional juga menggunakan sistem asuransi. Dalam KPR syariah tidak memakai asuransi apapun karena asuransi adalah haram yang di dalamnya ada unsur riba, unsur gharar dan maisir dan lain-lain. Jadi ketika konsumen membeli properti dengan konsep KPR syariah, maka yang kita lakukan adalah berdoa supaya tidak ada musibah untuk kedepannya. Baik, kita lanjut. Untuk perbedaan yang terakhir adalah sistem BI checking. Pada KPR syariah tidak ada BI checking. Kemudian pada bank syariah masih menggunakan sistem BI checking. Tentunya pada bank konvensional juga menggunakan BI checking. Dalam KPR syariah tidak ada BI checking sehingga sangat memberikan kemudahan bagi calon pembeli untuk memiliki rumah yang diinginkan. Ada beberapa contoh yang akan kesulitan jika melalui sistem BI checking. Contoh pertama adalah karyawan kontrak. Untuk syarat lolos BI checking secara umum adalah karyawan harus tetap. Jadi bagi karyawan kontrak akan kesulitan jika ingin membeli rumah lewat bank. Kemudian untuk contoh yang kedua adalah pengusaha atau pedagang kecil. Syarat lainnya yang bisa meloloskan calon pembeli dari BI checking adalah pengusaha yang memiliki izin usaha dan laporan keuangan secara rutin. Jadi bagi pedagang kecil seperti tukang bakso, siomay, gorengan, dan lain-lain akan kesulitan jika ingin membeli rumah melalui bank. Kemudian contoh ketiga adalah usia lanjut. Bagi calon pembeli yang sudah usia lanjut di atas 50 tahun, maka tidak akan bisa membeli rumah melalui bank karena ada batasan usia produktif jika membeli melalui bank. Nah, inilah beberapa penjelasan tentang perbedaan KPR syariah, KPR bank syariah, dan KPR konvensional atau bank konvensional. KPR syariah insya Allah dalam transaksinya terhindar dari sistem ribawi dan juga banyak kemudahan yang diberikan bagi para calon pembeli. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika berkenan silahkan klik tombol subscribe, mohon share, like, dan komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video update terkait properti syariah atau KPR syariah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kita semua untuk membeli rumah dengan sistem syariah tanpa riba. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.